Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan kembali merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ajari kami agar kami semakin mengenal Engkau dan semakin merindukan waktu-waktu bersama dengan Tuhan melalui renungan kami. Berkatilah perenungan hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Rut, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16, saya akan membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah gemerlap dunia yang serba cepat dan transaksional, di mana hubungan kita seringkali diukur dengan untung dan rugi. Namun kisah Rut hadir sebagai bentuk kesetiaan yang menyegarkan. Bayangkan seorang wanita muda diperhadapkan pada persimpangan jalan di mana ia harus menentukan jalan mana yang harus ia tempuh. Di satu sisi terbentang masa depan yang nyaman dan familiar di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di Moab. Tapi di sisi lain terpampang jalan yang terjal, penuh dengan ketidakpastian, mengikuti seorang janda tua yang kehilangan segalanya, yaitu Naomi. Rut dengan keberanian yang menggetarkan hati, memilih jalan yang tidak populer. Ia tidak terpikat oleh janji materi atau penerimaan sosial yang akan ia dapatkan di Moab. Ia memilih untuk mengikatkan diri pada Naomi. Bukan karena apa yang bisa diberikan Naomi kepadanya, tetapi karena siapa Naomi baginya. Dia mengatakan, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan ini adalah deklarasi yang menggema dan sebuah janji kesetiaan relasional yang melampaui logika duniawi. Deklarasi Rut di pasal yang pertama ayat yang ke-16 ini menunjukkan 3 tingkat kesetiaan yang mendalam. Yang pertama, kesetiaan relasional. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ini adalah komitmen Rut untuk tetap hadir. Ia memilih kehadiran Naomi yang miskin dan tak berdaya di atas prospek masa depan yang menjanjikan di Moab. Ini adalah kesetiaan yang memilih pribadi di atas prospek. Yang kedua, kesetiaan sosial. Dia mengatakan bangsamu adalah bangsaku. Ini merobek ikatan budayanya. Ia rela melepaskan identitas aslinya dan menerima stigma sebagai orang asing di negeri yang asing. Demi orang yang ia kasihi. Dan ini adalah kesetiaan yang memilih pengorbanan di atas penerimaan sosial. Ketiga, ini merupakan kesetiaan spiritual, yaitu puncak dari komitmen Rut. Dia mengatakan Allahmu adalah Allahku. Ini bukan lagi tentang Naomi. Ini adalah lompatan iman yang sesungguhnya. Rut tidak hanya menukar bangsanya, tetapi ia juga menukar Tuhannya. Ia memilih Yahweh, Allah Israel, yang ia kenal hanya melalui penderitaan Naomi di atas dewa-dewa yang menjanjikan kenyamanan di negerinya. Bapak Ibu, kesetiaan Rut di tengah tekanan ini adalah kesetiaan yang berakar pada perubahan hati dan iman yang berani. Di sini kesetiaan Rut sedang menantang kita. Dan pertanyaannya, di manakah letak ujian tekanan dalam hidup kita saat ini? Apakah itu di dalam pernikahan? Ketika komunikasi mungkin sulit, ketika godaan mulai datang, dan ketika cinta yang awalnya menggebu-gebu mulai terasa hilang. Atau apakah kita diuji pada kesetiaan panggilan pelayanan kita? Ketika di dalam pelayanan kita dituntut untuk mengorbankan waktu dan energi yang sangat melelahkan. Atau apakah kita diuji pada kesetiaan iman kita ketika lingkungan kerja, ya teman-teman sekitar, atau media sosial menertawakan kita atau menekan kita untuk kompromi akan dosa. Sama seperti Rut, kesetiaan kita yang sejati ketika kita memilih komitmen yang berkorban di atas segala kenyamanan kita yang mudah.
Namun kita tahu bahwa kita seringkali gagal dalam hal ini. Kita gagal menjadi setia seperti Rut. Oleh karena itu, mari kita alihkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, Sang Teladan kesetiaan yang sempurna. Kesetiaan Allah adalah yang utama. Kesetiaan Rut hanyalah sebuah bayangan kecil dari kesetiaan Allah yang tidak pernah bergeser. Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita meninggalkan Dia. Yesus adalah pribadi yang menunjukkan kesetiaan terbesar di tengah tekanan yang paling tinggi. Ia tidak memilih kenyamanan surga, melainkan Ia berkata, "Bangsamu adalah bangsaku." Ia meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi salah satu dari kita yang hina ini. Ia tidak memilih jalan yang mudah, tetapi Ia setia pada kehendak Bapa sampai Ia mati di kayu salib. Di Getsemani, Ia menghadapi tekanan terbesar, tetapi Ia berdoa, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan semuanya itu karena kesetiaan Kristus yang sempurna. Kita yang terasing diangkat menjadi umat-Nya. Kesetiaan Rut membawanya masuk ke garis keturunan Daud dan akhirnya melahirkan Kristus. Kesetiaan kita pada Kristus adalah respon kita terhadap kesetiaan Kristus yang terlebih dahulu telah menebus kita. Mari kita hidup berkomitmen mulai hari ini, hidup dalam kesetiaan kepadanya, bukan karena keadaan kita nyaman, tetapi karena Dia terlebih dahulu setia kepada kita, bahkan hingga kematiannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu semua terbukti karena Kristus telah mati bagi kami. Tidak memilih jalan yang mudah, justru memilih jalan salib untuk menyelamatkan kami yang Engkau kasihi. Terima kasih ya Bapa. Kiranya teladan yang telah diberikan oleh Kristus Yesus kepada kami dapat kami jalankan di dalam kehidupan ini. Dan tolonglah kami, berikan kami kekuatan agar kami mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.